فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإنsyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita barakallahu fikum dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih berada dalam atraf min fadilati tilawatil Quran wa hamalatih, gugusan atau kumpulan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس جوف شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى, masih penyebutan hadis-hadis keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi alaihi salatu wassalam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam berkata, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, sahibil Quran ay alladhi yahfazuhu wa ya'maluhu, orang yang menghafal dan mengamalkannya. Nah, dikatakan kepadanya, yaitu di hari kiamat, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca Al-Quran, baca apa yang kau hafalkan. Kenapa? Tidak ada lagi mushaf di hari kiamat. Baca dari apa? Dari yang dia hafalkan. Seperti yang dikatakan kepada Nabi, Iqra. Apa kata Nabi? Mana biqari, aku nggak bisa baca. Tapi yang dimaksud adalah baca dari apa yang saya akan diktekan kepadamu. Iqra. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Fadhammani hatta balagha minni al-juhd. Lalu orang yang menyuruh saya untuk membaca itu pun merangkul saya dengan sangat kuat, sampai saya pun berusaha untuk melepaskannya dengan upaya terkuat. Lalu dia pun melepaskan aku. Qala iqra, bacalah.
Nabi pun mengatakan, "Ma ana biqari." Maka Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Baca, Rabbmu yang akan memuliakan. Para penghafal Al-Quran mukarram, mulia di sisi Allah. Iqra wa rabbukal akram. Baca, jangan malas baca. Hafal, jangan malas hafalkan. Wa rabbukal akram, karena Rabbmu yang akan memuliakanmu. Yuqal li sahibil Quran, dibacakan kepada mereka, Iqra, baca, wartaqi, dan teruslah naik, warattil, dan lantunkan bacaan itu. Lantunkan. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dahulu dalam kehidupan dunia kamu melantunkan bacaan itu. Sehingga barakallahu fikum, biasakan untuk melantunkan ayat-ayat Allah. Apa yang sudah kamu hafal di murajaah, apa yang sudah kamu hafal jangan dibiarkan begitu saja terlupakan, sia-sia. Mengapa barakallahu fikum? Terus ulangi, karena Nabi katakan, fa inna manzilatak, karena sesungguhnya kedudukanmu, yaitu dalam surga Allah, setelah kamu terus naik dengan membaca dan mentartil bacaan itu, inda akhir ayatin taqra, adalah di akhir ayat yang kamu bisa baca. Sehingga barakallahu fikum, biasakan lantunkan ayat-ayat. Tidak apa-apa agak panjang sedikit, yang panjang dikasih panjang, yang pendek dipendekkan. Karena barakallahu fikum, supaya kesempatan untuk terus naik lama. Sebagaimana barakallahu fikum, kuatkan hafalan, mungkinkan hafalan itu, supaya ayat yang kau bisa baca banyak. Dan Anda bisa coba dan tes dalam kehidupan dunia, coba tes tasmi, seberapa banyak yang bisa kau baca. Kalau barakallahu fikum mandek-mandek, tersendak-sendak, yang seharusnya dia store 1 halaman, atau barakallahu fikum 2 halaman, atau 3 halaman, atau setengah juz, atau 1 juz, dia tersendak-sendak, bahkan dia tidak bisa selesaikan target tersebut, maka hendaknya sadar bahwa di hari kiamat nanti jangan sampai ayat yang dia bisa baca hanya sampai di situ. Sementara barakallahu fikum, semakin banyak yang bisa dia baca, semakin tinggi kadar dan derajatnya di hadapan Allah. Wa rabbukal akram. Permantap itu hafalan, perbagus itu bacaan, supaya barakallahu fikum kedudukan Anda di hadapan Allah semakin tinggi dan terus ke atas. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Baca, teruslah naik dan lantunkan sebagaimana kamu lantunkan dalam kehidupan dunia. Mengapa? Fa inna manzilatak inda akhirat ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang kamu bisa baca. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, dari Mu'adz bin Anas, mukillun, dia di antara sahabat yang sedikit hadisnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berkata, man qara al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan apa yang terkandung dalamnya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka orang tuanya akan diberikan mahkota di hari kiamat. Subhanallah. Orang tua hendaknya semangati anak-anaknya, dukung anak-anaknya. Hafal Al-Quran. Ya, tidak apa-apa dikasih geprek setiap satu surat hafal. Sahih. Atau barakallahu fikum dikasih yang lebih daripada itu tidak masalah. Kenapa barakallahu fikum? Karena apabila anaknya sukses menghafal Al-Quranul Karim, dia yang akan mulia di hadapan Allah di hari kiamat. Mungkin dia tidak hafal Al-Quran, tapi kemuliaan penghafal Al-Quran dari anaknya, apakah laki-laki apakah perempuan, akan dia dapatkan juga dan dia rasakan. Tuwija bitajin yaumal qiyamah. Dalam sebagian riwayat, tajin yuqar, mahkota kemuliaan di hari kiamat. Bawuhu ahsanu min bawi syams.
kilauannya lebih baik dibandingkan sinar matahari. Mengkilap, berkilau. Fi buyutid dunya, dibandingkan sinar matahari di rumah-rumah dunia. Fama dhannukum billadhi amila bihadza, lalu bagaimana kiranya pendapat kalian orang yang bisa mengamalkan hal ini? Rawahu Abu Dawud. Nah, dalam sanadnya ada Zabban bin Fa'id, dhaiful hadis, tapi hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah dan sanadnya hasan. Yaitu yang berkaitan dengan para penghafal Al-Quran, orang tuanya akan diberikan mahkota. Maka dia bertanya, ya Allah, min anna lihada, dari mana saya mendapatkan ini? Qala bihifdhi waladikum Al-Quran, karena anak kalian berdua menghafal Al-Quran. Siapa yang mau berbakti kepada orang tuanya? Ingin berbakti kepada orang tua? Hafal itu Al-Quran. Sahih. Yang ingin membuat orang tuanya senang, bahagia, merasa bangga di hari Allah Azza wa Jalla mengumpulkan seluruh manusia, hafal itu Al-Quran. Tuwija yaumal qiyamah bitajil biqar, dia akan diberikan mahkota di hari kiamat dengan mahkota pemuliaan. Subhanallah. Fayaqul ya Rabb anna li hadha, dia bertanya, wahai Rabb, dari mana saya dapatkan mahkota ini? Saya tidak punya amalan yang untuk mendapatkan mahkota yang luar biasa seperti ini. Allah menjawab, bihifdhi waladikum Al-Quran, karena anak kalian berdua menghafalkan Al-Quran. Bapak mamanya dimuliakan karena hafalan anak-anaknya. Sehingga barakallahu fikum, jadilah anak yang berbakti dan upayakan setiap apa yang kamu lakukan adalah sesuatu yang membuat mereka senang dan bahagia, terlebih lagi di hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawad Darimi bi isnadihi, dan Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyiksa hati yang menghafal Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah Ta'ala, faman dakhala fihi fahuwa amin. Maka sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ma'dubah, suatu yang dipersiapkan oleh Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan aman. Wa man ahabbal Qur'an falyubshar, dan siapa yang mencintai Al-Qur'an maka hendaklah dia berbahagia. Ini ucapannya barakallahu fikum. Yang benar adalah ucapannya Abi Umamah, bukan ucapannya Ibnu Mas'ud seperti yang dikatakan oleh penulis. Dan ini barakallahu fikum wahim. Ini adalah bentuk kekeliruan dari penulis. Wa an Abdul Hamid Al-Himmani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, anir rajul, tentang seseorang, yagzu wa habba ilaihi, yagzu, tentang seseorang yang pergi berperang, ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an, apakah itu lebih kau senangi ataukah orang yang membaca Al-Qur'an? Faqala, maka Sufyan Ats-Tsauri menjawab, yaqra'ul Qur'an, yang saya senangi adalah yang membaca Al-Qur'an. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bukan mengatakan yang pergi berjihad dan mati. Tapi Nabi mengatakan khairukum, dalam sebagian riwayat afdalukum, semulia-mulia kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dengan ini barakallahu fikum kita selesaikan bab yang pertama. Dan orang yang memperhatikan apa yang tertera dalam bab ini barakallahu fikum dan menghafalkannya dengan baik, insyaallah bisa menjadi satu khutbah. Sehingga kalau Anda hafal, tiba-tiba barakallahu fikum khatib tidak datang, bisa khutbah dengan ini. Kasih sedikit penjelasan, bismillah. Khutbah tentang apa? Keutamaan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Subhanallah. Hadis-hadis yang singkat lagi ringkas, tapi barakallahu fikum menjelaskan tentang keutamaan yang luar biasa bagi para
penghafal Al-Quranul Karim yang merasa bangga dan hebat dengan pusaka dari Rabbil Alamin. Bismillah.